hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharima, jauhkanlah segala hal-hal yang diharamkan. Takun a'budan nasi, pasti kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah dan paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Yang diharamkan, ayo kita jauhkan. Mudah-mudahan nanti kita dijadikan sebagai ya manusia yang paling dekat sama Allah. Dikategorikan sebagai hamba Allah yang ibadah secara sempurna. Sebab memang tujuan kita kan disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka benar-benar untuk beribadah, mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang ibadah, yang paling dekat sama Allah, yang paling kenal dengan Allah, itu satu, jauhkan dari apa-apa yang sudah diharamkan. Itu paling penting itu Bapak Saudara. Jadi kalau kita pengen jadi hamba Allah yang bisa dekat, ya udah yang diharamkan jauhkan. Yang diharamkan jauhkan. Kan yang diharamkan banyak tuh. Allah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu jauhkan semuanya. Riba haram, jauhkan. Makan harta anak yatim haram, jauhkan. Korupsi haram, jauhkan. Apalagi zalim, curang, haram, jauhkan. Kalau kita ingin kenal dekat sama Allah. Kalau kita nggak jauhkan hal-hal yang diharamkan, ya bagaimana mau dekat dengan Allah? Ya, sebab ini udah satu ya perintah, jauhkanlah dari hal-hal yang diharamkan kalau kamu ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warda bima qassamahullahu laka takun agna nasi, dan merasa redolah kamu, artinya redo, seneng. Kita merasa senang, ikhlas, nerimain dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Tuh, jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang paling kaya, udah ridho aja dah, senang aja apa yang diberikan oleh Allah. Apapun yang Allah berikan, baik menurut kita itu enak ataupun menurut kacamata kita, bukan kacamata Allah, menurut kacamata kita kagak enak, itu udah terimain aja, terimain. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Kadang-kadang kita ngatur Allah, ya begini, ya Allah harus begini, harus begini. Ya kita kadang-kadang begitu. Nah, kita mestinya harus ridho, harus ikhlas, harus menerima segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang paling kaya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kalau Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Pokoknya kita husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Walaupun menurut ya pengamatan kita yang dhaif, yang lemah, itu kayaknya kurang baik. Tapi mudah-mudahan kalau kita redho, kalau kita ikhlas, itu mudah-mudahan yang terbaik sehingga kita menjadi manusia yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut dalam ilmu tasawufnya punya sifat qanaah. Ya, punya sifat apa Bapak Saudara? Qanaah. Qanaah itu artinya ar-ridha bima qassamahullah. Orang yang qanaah itu artinya orang yang selalu ridha dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lagi belajar nih. Yuk kita belajar menjadi hamba Allah yang qanaah. Ya, yang menerima dengan apa saja, udah redo aja dah apa yang Allah kasih. Mudah-mudahan nanti kita menjadi manusia yang paling kaya.
Wa ahsin ila jarika, kemudian berbuat baiklah kepada tetangga kamu. Takun muslimah, maka kamu menjadi seorang muslim yang sempurna. Kita kan punya tetangga, nggak mungkin kita hidup tanpa tetangga. Kita hidup pasti berdampingan dengan orang lain. Nah, yang berdampingan itulah disebut dengan tetangga. Jar, bahasa Arabnya jar, tetangga. Itu kata Nabi, kita disuruh selalu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, sehingga kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Itu Bapak Saudara, yang disebut dengan tetangga cukup banyak itu. Ke depan 40 orang, belakang 40 orang, samping kanan 40 orang, samping kiri 40 orang juga. 40 rumah maksudnya, 40 rumah. Itu banyak gak tuh? Berapa RT? Satu RT ada gak tuh? 40 rumah, 40 rumah, sana 40 rumah, 40 rumah. Ada berapa kakak tuh kira-kira tuh? Ya. Ada 2 RT ya? Oh gitu ya. Ya, itu. Apalagi kita kan kadang-kadang jangankan satu RT, satu RW aja kenal semuanya. Tuh mantan RW coba tanya. Ya. Iya. Kadang-kadang kita satu RW kan luas ya. Satu RW berapa RT Pak RW? Mantan 10. Tuh kadang-kadang kita kenal semuanya. Itulah begitu besar yang namanya hubungan kita. Ya, kita sebagai hamba Allah emang benar-benar berinteraksi, bersosial. Sampai satu RW, satu kampung kita kenal. Apalagi kalau Pak RW yang lewat ya. Assalamualaikum Pak RW, weh aja udah. Ya, Pak RT yang lewat, udah siapa aja kenal. Yang manggilnya juga udah enggak Pak RT, enggak Teh, mengenal Teh, udah Teh aja. Ya, itu kan udah akrab ya, udah akrabnya begitu. Nah, seperti makanya kalau ada Pak RT yang bicara sama Pak RW, beres urusan. Tuh, makanya kalau kata Pak RW, hari Minggu kumpul lah ngaji di Masjid Ghairi Jami Al Hidayah. Pak RW yang ngomong, pasti banyak yang datang. Apalagi Pak RW-nya datang. Ya. Begitu. Pak RT yang ngomong, ya, nih kalau hari Minggu pagi tolong datang ke Masjid Ghairi Jami Al Hidayah, kita ngaji sama-sama. Pak RT yang ngomong, pasti ya warganya pada datang. Pak RT-nya ada nggak? Ada, ya. Tuh begitu kan lengkap namanya. Pak RW hadir, Pak RT hadir. Alhamdulillah. Tuh mudah-mudahan ini didengar sama Pak RW ya. Nah begitu. Ya, jadi seperti itu. Pak RT, Pak RW ngajak ngaji. Wah udah warganya pada ikut. Warganya malu. Pak RT aja datang, Pak RW datang. Masa saya warganya kagak datang tuh begitu. Ya, jadi ini namanya kita disuruh berinteraksi, saling bergaul. Karena memang dalam agama kita diajarkan kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga, sama tetangga harus baik semuanya. Ya, itu. Jadi kalau kita pengen menjadi seorang muslim yang sempurna, berarti kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Nah, tetangga itu bukan satu orang yang ada di depan rumah kita, bukan. Tapi hitungannya 40 rumah. 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan dari posisi rumah kita. Tuh begitu. Ya, kan artinya kita disuruh bergaul emang. Jangan ada orang udah tinggal puluhan tahun sama tetangga sebelah kagak kenal. Ya. Jangan tuh, jangan. Ya enggak boleh. Ya, apalagi kita orang Islam, enggak boleh. Enggak boleh begitu. Sama tetangga enggak boleh enggak kenal. Pagar main tinggi-tinggian. Ya enggak kenal. Nah, seperti itu. Jadi jangan. Kita disuruh bersosial. Ya, saling melakukan kebaikan-kebaikan sesama tetangga. Kan begitu ajaran Rasulullah. Ya, seperti itu. Kemudian kata Rasulullah lagi apa? Wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun mu'mina. Dan cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Kalau tadi menjadi muslim yang sempurna. Kalau kita sudah berbuat baik sama tetangga, kita menjadi muslim yang sempurna. Sekarang kalau kita ingin menjadi mukmin
yang sempurna, maka cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita dicubit sakit nggak? Sakit, jangan nyubit orang. Itu maksudnya. Kita dipukul sakit, jangan mukul orang. Mencaci maki, kita kalau dicaci maki enak nggak kira-kira? Nggak enak. Jangan suka mencaci maki orang lain. Kita kalau diomongin keaiban kita, kira-kira enak nggak? Nggak enak. Nah, kita jangan suka ngomongin keaiban dan keburukan orang lain. Begitu ya Bapak Saudara. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Tuh begitu. Mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman malaka lisanahu. Tuba artinya beruntung. Liman malaka bagi orang yang bisa mengendalikan lisanahu, lidahnya. Beruntung orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Sebab kadang-kadang orang banyak kagak selamat gara-gara apa? Gara-gara lidah. Nah, makanya kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, kita bisa menguasai lidah kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang beruntung. Makanya jaga tuh lidah kita. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, kira-kira apa sih yang paling tajam di dunia ini? Kata muridnya pedang. Ya, kata muridnya apa? Pedang. Ada yang bilang golok, ada yang bilang pisau. Tapi ternyata jawabannya apa? Bukan itu. Yang paling tajam dalam hidup dan kehidupan ini ternyata lidah. Lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah lebih tajam daripada pisau. Lidah lebih tajam daripada golok. Tuh begitu. Makanya beruntung bagi orang yang bisa menguasai dan bisa mengendalikan lidahnya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia ucapkan kata-kata yang baik. Kalau enggak bisa, diem aja. Lebih bagus diem daripada dia ngomong tapi omongannya membawa fitnah, membuat keributan, keresahan di masyarakat. Udah lebih bagus diem. Kalau dia mau ngomong, ngomonglah yang bagus-bagus. Itu ya ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung tuh. Yang pertama bagi orang yang bisa menguasai ya dan mengendalikan lidahnya. Wa wasi'ahu baitu, dan luas rumahnya. Beruntung orang yang rumahnya luas. Artinya bagaimana? Rumahnya luas. Artinya banyak tamu. Dia berikan kesempatan, ada tamu silakan datang, masuk. Itu namanya luas rumahnya. Jangan tamu takut datang. Ya, judes banget sahibul baitnya. Ya, ada anjingnya lagi di depan. Ya, baru mau masuk, assalamualaikum, gonggong tuh anjing. Orang kan kalau kita sebagai orang Islam yang mengucapkan assalamualaikum, mestinya kita jawab waalaikumsalam. Ini enggak, yang jawab anjingnya. Ya, nah ini namanya rumahnya enggak luas, orang takut. Gue gak datang ke rumah dia, mengapa ada anjingnya? Gue beri salam, malah dia menggonggong. Ya kalau orang Islam kan kagak pantas miara anjing ya. Orang Islam kagak pantas. Ustaz dia bukan orang Islam. Nah kalau bukan orang Islam bukan urusan kita. Ini kita lagi ngurusin sesama kita, saudara. Ya kagak pantas. Bapak mentang-mentang duitnya udah banyak banget beli anjing. Ya jangan Pak. Ya jangan. Pagi-pagi olahraga sama anjing. Ya, nah, begitu. Duitnya udah banyak. Gitu. Lebih bagus duitnya banyak jangan beli anjing. Ya. Beli yang lain aja. Ya, infak sodakoh aja banyakin. Ya, Ustaz habisnya saya bingung duitnya kebanyakan. Saya buat apaan? Tuh, ada orang yang bingung karena kebanyakan duit. Ada orang bingung karena nggak punya duit. Ada orang bingung karena kebanyakan duit. Ini kira-kira kita bingung karena nggak punya duit atau kebanyakan duit nih? Iya, ada begitu Pak. Ada orang bingung banget kebanyakan duit.
susah ya untuk apa? Mengeluarkan ini, gimana cara ngabisinnya nih duit saya nih. Tuh begitu. Ya Allah, kalau di ngomong sama kita sih kita bilang sumbang no pondok pesantren ya. Nah begitu. Ya Allah, itu begitu Bapak Saudara. Jadi ya rumah yang luas hanya terbuka. Ya tetangga suka datang, tamu suka datang. Tuh begitu. Jangan miara anjing, orang takut. Ya, baru mau ngetok pintu udah digonggong sama anjing. Ya, enggak jadi dan enggak jadi. Nah, jangan. Wabaka ala khati'atihi, dan beruntung juga bagi orang yang suka menangis atas kesalahannya. Ingat sama kesalahan, ingat sama dosa, dia menangis Bapak Saudara. Kan kita jarang menangis karena ingat sama dosa dan kesalahan. Kadang-kadang kita menangis karena duit kita hilang. Ya, duit hilang. Ya nangis semalaman. Ya mengapa duit saya hilang? Ya dirampok, ditipu. Nah, baru dinangis. Tapi nggak pernah dan jarang orang yang menangis karena nginget dosa dan kesalahan. Tapi kalau ada orang yang menangis karena ingat dengan dosa dan kesalahan, kata Nabi, orang itu termasuk orang yang beruntung. Nah, ayo kita belajar. Mudah-mudahan kita bisa menangis ingat karena dosa dan kesalahan. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan di antara Islam seseorang yang baik itu tinggalkan terhadap sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu. Itu begitu. Jadi kalau kita pengen Islam kita ini baik, keislaman kita baik, udah tinggalkan yang kagak penting, nggak perlu diomongin. Kalau nggak penting mah jalan aja udah, ngapain diomongin? Ya, itu nama tarkuhu malayakni, tinggalkan sesuatu yang memang tidak penting dan tidak perlu. Wa man kafahullahu syarra ma baina lihyaihi, dan siapa-siapa yang udah dijaga sama Allah dari segala kejahatan antara dua tulang rahangnya, maksudnya dijaga mulutnya. Wa ma baina rijlaihi, dan yang dijaga dipelihara oleh Allah dari kejahatan antara dua kakinya. Berarti kalau dua kakinya apa? Parjinya, kemaluannya dijaga. Enggak mau berbuat zina, itu dijaga sama Allah, ya dakhalal jannata, maka dia dipastikan masuk surga. Tuh kalau ada manusia yang udah dijaga dipelihara sama Allah, mulutnya dijaga, parjinya dijaga, kemaluannya dijaga, dijamin masuk surga. Karena banyak orang ya itu gara-gara mulut yang tadi saya bilang, atau gara-gara parji, atau gara-gara perut, itu gara-gara itu orang masuk neraka. Itu kadang-kadang orang korupsi kadang ngurusin apa? Perut. Gitu kadang-kadang orang ya merampok, merampas, mengambil milik orang lain ya yang bukan miliknya, itu gara-gara ngurusin apa? Perut. Ada lagi banyak orang yang berbuat dosa karena hawa nafsu, parjinya. Ada kan orang udah punya istri, istrinya di rumah cantik bener, cakep bener, segalanya ada, tapi masih pengen yang lain yang di luar. Ada Bapak Saudara yang begitu. Ya, jadi mereka tidak puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Di rumah sebenarnya lebih bagus, lebih cantik, tapi masih nyari jajanan di luar. Tuh, makanya jangan suka jajan di luar ya. Iya, ya, bahaya itu. Ya, tapi memang kadang-kadang banyak orang begitu. Ya, jadi yang di rumah ada itu yang halal dan itu yang penuh barokah, tapi dicari tempat-tempat lain yang tidak halal, yang haram. Tapi menurut dia itu yang bagus katanya. Di rumah udah bosan katanya. Ini na'udzubillah min zalik. Makanya kalau orang udah dijaga mulutnya, dijaga perutnya, dijaga parjinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Dan sesungguhnya ada seseorang, sungguh dia
ya sudah berkata-kata dengan satu kalimat la yara biha ba'sa, yang dia tidak lihat dengan kalimat tadi, yaitu dampaknya yahwi biha pinnari, yang bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Wa aksarun nasi zanban aksaruhum kalaman fima la ya'ni, dan kebanyakan manusia itu mendapatkan dosa-dosa disebabkan karena banyaknya omongan dari segala apa yang tidak penting. Tuh, jadi banyak kadang-kadang orang jadi berdosa gara-gara ngomong terhadap sesuatu yang tidak penting, yang mestinya kagak perlu diomongin. Sehingga akhirnya nanti memunculkan dan menyebabkan apa? Dosa-dosa. Itu kata Nabi, banyak manusia akhirnya mendapatkan dosa-dosa karena banyak bicara terhadap hal-hal yang tidak penting, yang mestinya tidak perlu diomongin, yang mestinya tidak perlu diucapin, ya tetapi dia omongin, diucapin. Dan akhirnya itu yang menyebabkan dia banyak ya berbuat dosa. Nauzubillah min zalik. Jadi udah kita ngomong seperlunya aja, yang penting kita omongin, yang kagak penting udah kita tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Udah itu kaidah hadis Nabi. Ya, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi, melaknat orang mukmin hukumnya sama seperti membunuhnya. Wasibabul muslimi pusukun, dan mencaci maki orang muslim itu fasik. Wa qitaluhu, membunuh orang muslim hukumnya kufur. Melaknat orang mukmin itu sama hukumnya seperti membunuh. Makanya kita nggak boleh melaknat. Yang dilaknat cuma iblis, laknatullah. Nah, kita sesama manusia nggak boleh melaknat. Ya, itu nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada orang mukmin melaknat orang mukmin lainnya, sama aja dia udah membunuhnya. Yang kedua, mencaci maki orang muslim itu fasik. Jadi nggak boleh kita mencaci maki. Makanya tanamkan husnuzon, prasangka yang baik kepada orang lain. Nggak boleh kita suudzon, menanamkan prasangka yang tidak baik. Karena mencaci maki orang muslim itu hukumnya apa? Fasik. Nah, kalau membunuhnya, wah paling berat. Membunuh orang muslim kufur. Makanya di dalam Al-Quran, siapa-siapa yang membunuh orang mukmin ya secara sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Karena satu jiwa orang muslim dibandingkan dengan dunia dan isinya masih lebih mulia satu jiwa orang muslim. Tuh, makanya jangan berani-berani kita menghilangkan satu nyawa orang muslim tanpa ada jalan yang benar. Ya, sebab itu kemuliaannya dijaga benar sama Allah, dipelihara benar. Jangan sekali-kali kita membunuh kecuali dengan jalan yang benar. Kisos. Kalau kisos itu boleh kita bunuh karena kisos, dan itu pun mesti ada pengadilan. Ya, itu kisos namanya. Jadi nggak sembarangan, harus ada pengadilannya. Ya, udah diputuskan baru orang ini mesti dihukum kisos. Dan yang membunuhnya pun ada algojoknya. Ya, nggak sembarangan orangnya. Itu aja yang boleh. Ya, selain itu nggak boleh. Jiwa orang Islam itu dimuliakan. Kehormatan orang Islam itu dimuliakan. Harta milik orang Islam itu dimuliakan. Haram untuk diganggu. Tuh. Jadi kalau ada orang Islam darahnya diganggu, haram. Kalau ada orang Islam kehormatan diganggu, haram. Ada orang Islam hartanya diambil, dirampas, haram. Tuh begitu. Makanya siapa-siapa yang membunuh orang-orang muslim kufrun, maka hukumnya kafir dia. Nauzubillah min dzalik. Wa man la'ana syai'an laisa ahlan li la'natin raja'atil la'natu 'ala la'in.
Nah, ini juga digarisbawahi Bapak Saudara. Dan siapa-siapa yang melaknat sesuatu laisa ahlan, yang memang dia bukan ahlinya untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Jadi kalau ada orang melaknat kepada sesuatu yang memang dia sebenarnya nggak pantas untuk dilaknat, maka nanti laknat itu akan kembali kepada dirinya, kepada orang yang melaknat, yang disebut senjata makan tuan. Makanya jangan Bapak Saudara, kita jangan suka melaknat orang. Ya kalau dia orang-orang baik kita laknat, nanti laknat itu akan kembali kepada kita. Ya itu yang disebut dengan senjata makan tuan. Ya makanya jangan dah. Ya kita kalau bisa yang baik-baik aja, husnuzon aja. Kalau ada orang kagak baik, kita lebih bagus diem aja, nggak usah bicara, apalagi melaknat mereka, kita nggak tahu. Ya begitu, jangan suka ya melaknat orang lain. Ya karena ya orang yang melaknat ya terhadap orang yang sebenarnya dia bukan ahli laknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Ini yang disebut senjata makan tuan. Fala tala'anu bilaknatillah, maka janganlah kamu saling melaknat dengan laknat Allah. Wala ya bighadabihi, atau melaknat dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Wala binnari, dan juga dengan neraka. Jangan sekali-kali neraka lu ya supaya dilaknat lu, neraka lu. Masya Allah, itu bahasanya kasar banget Bapak Saudara. Jangan, nggak boleh. Makanya orang-orang baik, ada orang berbuat dosa, lagi pada mabok-mabok, minum-minum. Orang baik ngomongnya bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat orang ini bergembira seperti saat ini mereka sedang senang dan bahagia gembira. Tuh, doain begitu. Ada kita lewat, ada orang lagi mabok. Orang lagi mabok bahagia banget dia. Wah, lagi turu-turu di mabok. Ada orang ya yang baik, wali min auliyaillah, lewat apa yang diucapkan? Ya Allah, mudah-mudahan orang itu nanti mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan di akhirat sebagaimana mereka sekarang ini lagi bahagia, lagi senang-senang. Begitu. Itu artinya apa? Kalau orang yang dapat kebahagiaan di akhirat, berarti dia diampunin sama Allah, dia dimasukkan ke dalam sorga. Nah artinya didoain, mudah-mudahan orang yang lagi mabok-mabok ini biar sadar, biar tobat, biar diistighfar, sehingga nanti dia sadar, dia tobat, dia akhirnya menjadi orang baik, masuk sorga. Tuh begitu. Jadi dia gembira di sorga. Nah seperti itu. Coba kalau orang yang kagak baik, ada orang lewat lagi pada mabok, wah, dia bilang dasar kegemberan, biar dimati. Nah begitu. Itu nggak boleh. Walaupun kita lihat ada orang lagi mabok-mabok begitu, tetap omongan kita harus baik. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kebahagiaan kepada mereka nanti di akhirat, sebagaimana mereka lagi bahagia di dunia. Kan itu omongan indah bener, mulia banget. Tuh, hatinya karena bersih. Karena orang yang hatinya bersih nanti akan keluar omongannya juga bersih. Begitu. Ini kan mahal ini yang begini. Ya Allah. Kita kadang-kadang udah ya panas aja. Ya kan begitu. Udah nyukurin baru mati mampus. Nah, begitu. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Tetap kita harus santun. Kita harus baik kepada siapa saja. Termasuk orang yang suka berbuat dosa, maksiat, harus santun. Kita doain. Mudah-mudahan dia sadar, dia taubat, sehingga nanti menjadi manusia yang baik. Ya akhirnya bertobat menjadi manusia yang baik. Kan banyak orang-orang yang tadinya mabok, tadinya enggak bener, kagak pernah sholat. Ya tapi karena kita doakan, kita ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, akhirnya dapat hidayah. Mereka bisa lebih baik lagi dari kita. Ada yang begitu. Ada yang bilang, Ustaz, ya Allah, dulu saya kehidupan saya gelap, ya begini. Sekarang alhamdulillah saya sudah mulai sadar. Nah itu kan alhamdulillah. Itu karena doa. Jadi nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Tuh, makanya kita disuruh berdoa.
Karena ya keputusan apapun yang Allah sudah ya putuskan itu bisa berubah kembali dengan sebab doa. Tuh begitu. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk berdoa, dan berdoalah yang baik-baik. Jangan berdoa yang tidak baik isinya. Ya, jadi berdoalah yang baik-baik, termasuk buat saudara-saudara kita yang mungkin mereka saat ini ya mungkin tidak baik, tidak benar, tapi kita doakan mudah-mudahan mereka dapat taufik hidayah. Nah seperti itu, insya Allah ya doa kita diijabah, diterima di jam-jam orang baik. Bisa aja dia lebih baik daripada kita. Ya itu seperti itu. Nah ini jadi kita nggak boleh melaknat ya kepada orang-orang, apalagi dia bukan ahli laknat. Ya nggak boleh. Ya takutnya nanti laknat itu akan kembali kepada kita yang melaknat. Ya ini na'udzubillah min dzalik. Saya kira sampai sini mengingat waktu. Nanti baru kita lanjutkan waqala sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa muttaqin dan muhsinin serta istiqomah, terus konsekuen di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah, dan pada akhirnya nanti pada saat kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara yang mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan waktu. Kalau ada yang mau nanya. Saya pertanyaan. Oh iya. Jangan sembarang melaknat orang kecuali ahlinya. Yang dimaksud ahli itu apa? Iya, baik. Jadi begini Bapak Saudara, jangan melaknat kepada orang apalagi dia bukan ahlinya. Kita nggak tahu dia termasuk orang yang dilaknat enggak, kan kita nggak tahu. Kalau yang udah jelas-jelas dilaknat siapa? Iblis. Tuh ahlinya laknat dia iblis. Kalau kita melaknat iblis laknatullah boleh nggak? Boleh, karena memang udah ketahuan. Ya, memang iblis itu udah ahlinya. Ya, kalau kita bilang iblis laknatullah, iblis yang dimurkai oleh Allah, iblis yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah, boleh, karena memang dia ahlinya. Tapi kalau kepada manusia kita nggak tahu apakah dia dilaknat sama Allah apa enggak. Sekarang kita bilang dilaknat, kagak boleh. Takutnya ntar laknat itu kembali ke kita. Itu yang dimaksud. Ya, jadi kalau iblis udah nggak salah lagi, kita bilang iblis laknatullah, itu udah boleh. Tapi kalau ada seseorang kita bilang laknatullah loh, nah itu nggak boleh. Iya, ente dia dikata laknat, emang dia iblis. Nah begitu, takutnya nanti kalau di orang-orang baik itu kembali ke kita nanti. Itu begitu maksudnya. Ya silakan. Perbedaan Islam orang yang marah di Saudi ya kurangnya 3 hari ya, harus kembali, sama di Indonesia bukan dia marahnya gimana? Marah yang tidak dibolehkan, yang bisa membuat nanti ya orang itu bisa masuk neraka, itu marah kalau 3 hari ya, lebih dari 3 hari itu ya. Kalau 1 hari 2 hari cepet-cepet kita damai islah ya. Tapi kalau kita sampai udah 3 hari masih marah terus, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau 1 hari cepet islah, damai lagi. 2 hari sama aja di mana aja. Nggak ada Saudi, nggak ada Indonesia, sama aja. Nah begitu. Jadi kita sebagai orang Islam nggak boleh pauko salasati ayam, melebihi 3 hari, itu tidak dibolehkan. Nah seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai manusia ada aja termarah, ntar apa. Ya selama 1 hari mah wajar lah. Tapi udah besok islah cepat-cepat, koreksi diri. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Begitu. Ya. Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan. Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyukai perempuan, itu masih dilaknat Allah. Iya, kalau itu udah ahlinya. Nggak ahli. Nabi lagi yang bilang.
Ya, jadi kalau ada orang laki menyerupakan perempuan atau orang perempuan menyerupakan laki-laki, itu dilaknat sama Allah. Nah, itu Nabi yang bilang. Makanya kita nggak boleh laki pura-pura perempuan, jalannya kayak perempuan, nggak boleh. Ya pakaiannya pakaian perempuan, atau orang perempuan begitu juga. Nggak boleh, karena Allah udah kasih jenis kelaminnya masing-masing sesuai dengan aturannya. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Sekarang kalau ada mutasyabihin atau mutasyabihat, itu dilaknat. Nah itu ada ahli namanya. Udah nggak apa-apa itu, sebab Nabi yang bilang. Ya makanya kita jangan sampai dilaknat. Menjadi siapa? Menjadi ya orang yang menyerupakan laki ya bagi perempuan, atau orang perempuan menyerupakan laki. Ya, orang laki menyerupakan perempuan. Makanya kalau ada orang laki main bola, ya pakai apa? Pakai baju daster gitu kan. Daster itu orang perempuan punya. Sekarang supaya lucu orang laki pakai daster, jangan, nggak boleh. Ya, itu namanya mutasyabihat. Orang laki menyerupakan kepada orang perempuan, atau mutasyabihin. Ya, orang perempuan menyerupakan orang laki, atau orang laki menyerupakan kepada orang ya perempuan. Itu nggak boleh. Dilaknat itu. Itu Nabi yang bilang. Ya, Nabi yang bilang. Allah yang bilang. Itu nggak apa-apa. Itu sebagai kita nih manusia nih, dilaknat kalau boleh gitu. Iya nggak apa-apa, karena memang itu dia sudah masuk ke situ. Ada orang melakukan hubungan liwat, laki seneng sama laki, dilaknat. Ya iya itu benar. Kita berarti nggak salah ngomongnya, karena memang udah ahli. Homoseks, lesbi, itu mereka semua dilaknat berdasarkan hadis Nabi. Sekarang ada orang melakukan hal itu, dilaknat kamu. Nah itu boleh begitu, karena dia ngomong kepada orang yang ahlinya. Emang benar dia melakukan. Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Seperti itu. Cukup. Ya. Bapak saudara, kita baca Fatihah. Ini ada jamaah kita, saudara kita yang senantiasa memberikan ihsan kebaikan buat kita. Ini bapak saudara diberikan ya apa? Susu mbek. Ya, apa mereknya? Etawa. Ya, susu Etawa. Mudah-mudahan ya bapak saudara pada sehat ya semuanya, sehingga bisa ibadah. Dan yang memberikan insya Allah mudah-mudahan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah. Usahanya diberikan yaitu kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ya apa yang kita doakan ini ya mudah-mudahan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi
warahmatullahi wabarakatuh.